Ya, bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar luar biasa. biasa. Luar Oke, biasa. ya, siang hari ini jam 13, tapi semangat kita harus seperti di pagi hari, ya. Penuh energi, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan energi-energi yang ada di pagi hari. Baik, Bapak Ibu guru PJOK hebat ya. Hari ini kita lanjutkan untuk pemaparan ya hasil kerja LK 2.1-nya. Nanti kita coba 6 orang untuk memaparkan untuk hari ini, kemudian 6 orang lagi untuk keesokan harinya. Nah, kegiatan diskusinya saya minta nanti dipimpin 1 orang moderator. Kemudian karena 6 orang, mungkin nanti kita coba kita akan selesai di jam sekitar jam 3 ya, atau paling akhir di setengah 4 gitu. Jadi mungkin bisa kita lakukan 1 orang, terus teman-teman bisa memberikan saran dan penguatan berkaitan dengan hal yang disampaikan. Kemudian kembali lagi nanti saya dan Bu Sifra akan memberikan penguatan di akhir setelah teman-teman melakukan diskusi. Saya minta nanti teman-teman lain juga bisa secara aktif mengikuti proses diskusinya, meskipun pastinya konteks hal yang diangkat itu mungkin ada kesamaan, tapi dari eksplorasi, kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan dari Bapak Ibu di sekolah yang berbeda, tentunya analisisnya jadi berbeda. Mudah-mudahan ini akan terlihat keragamannya, sehingga itu juga nanti yang membuat bagaimana teman-teman pada akhirnya mampu menyelesaikan masalah yang ada di lapangan melalui program ya perencanaan dan perangkat pembelajaran yang disiapkan yang nantinya akan diimplementasikan teman-teman di sesi eh, pelaksanaan PPL. Dari mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali pengantar pada siang hari ini. Eh, saya coba sebentar. Hmm, Oke, saya coba presensi dulu Bapak Ibu juga untuk hari ini. Cek apakah sudah hadir semuanya, meskipun sudah hadir ya. Dari sini sih sudah hadir. Oh, itu kan belum di apa? Belum di Oh, di freezer ada. Heeh. Belum di ini ya, belum dibatasi ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat dari yang hadir saja. Saya mau mau dengar apa ya? Ketika dipanggil nama salah satu dari Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk mengungkapkan satu hal berkaitan dengan penyelesaian tugas LK 2.1. Satu hal berkaitan dengan penyelesaian tugas 2.1. Sejauh mana teman-teman mengekspresikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut. Gitu ya. Daftar hadir belum di breakdown nih. Oke, nggak apa-apa. Kita coba Pak Fatullah.
kembali. Ya, Bu. Silakan Pak Fatullah. Eh, bingungnya terobati sedikit, Bu. Bingungnya terobati sedikit. Oke. Lanjut Pak Abdul Munim. Bingung Ibu. Masih bingung aja ya. Oke. Pak Yuda ada? Ekspor terus Bu. Ekspor Coba ekspor terus, Bu. terus. Oke, baik. Lanjut Pak Budiman. Alhamdulillah, Bu, agak lega Belum? sedikit. Alhamdulillah agak lega sedikit. Oke. Kemudian Pak Tri Santos. Ada Pak Tri? Ada ya? Ada, Bu. Ya. Gimana Pak? Eh, belum yakin sih dengan pekerjaan, makanya hari ini berani tampil nanti biar dikoreksi teman-teman. Akhirnya nanti malam udah bingung. Oke, oke. Lanjut Pak Rendra. Ada Pak Rendra? Belum ada ya? Belum datang ya? Oke, Bu Ika. Pak Ren. Lebih cerah, Bu. Sedikit lebih cerah. Kok sedikit? Yang Iya. banyak dong. Terkejut. Oke, lanjut Pak Aswan. Ya, alhamdulillah masih ragu-ragu. Alhamdulillah masih ragu-ragu ya. Ya, kalau ragu-ragu itu ya dan tidak gitu ya. Oke, lanjut Pak Dedi. Masih bingung Bu, Masih harus lembur bingung. terus Bu setiap malam. Oh iya, enggak. Lemburnya nih ngelembur Berapa? kerjain tugas atau Mengerjakan ngelembur yang Bu, iya Bu, oh iya ngerjain mengerjakan ya. tugas Bu. Oh. Iya. Oke, lanjut Pak Asep. Ya Bu, Gimana Pak Asep? sama Bu dengan teman-teman yang lain masih agak bingung-bingung gitu Bu, Oke, sesinya. bingung. Nah, ini. Oke. Baik, Bu Linda. Ini kalau teman-teman pada bingung ya, Bu ya. Kalau Linda sendiri nih jadi mendung, Bu. Kenapa? Karena teman-teman. Iya, teman-temannya pada bingung, saya sendiri jadinya mendung. Jadinya mendung. Oke, Sama thank sebenarnya you. sama. Sama ya. Oke, lanjut Bu Nita. Bu Nita belum Bu hadir ya? Nita nggak Bu, di sini, Bu. Eh, Beda Bu Nita kelompok beda C. kelas ya? Kelompok C, Siapa yang Bu. belum saya panggil? Pak Rendra Oh, barusan di screenshot, Bu, aplikasi untuk loginnya di Simpatikanya masih itu apa namanya? Perawatan, Bu, maintenance. Jadi nggak bisa login. kenapa itu kalau kayak gitu ya? Kayaknya banyak yang akses, Bu. Kebetulan di Simpatika sekarang itu Integritas. banyak Upload yang fakta akses, Bu, integritas Bu. buat Untuk pendataan yang non gelombang ASN ya. 3 ya. Yang Tapi teman-teman P3K. yang lain bisa join? Bisa. Kalau harus beberapa kali, Bu. Oh, atau di refresh berulang-ulang ya? Ya, betul. Iya. Log out, login aja, Bu. Oh, oke. Dicoba terus ya. Ya. Pak Kendala Rendra ya. udah masuk, Bu. Udah Bu, Pak. Baru bisa yang tadi, Pak. Oh, enggak. Assalamualakum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Rendra perasaannya Ya. sampai dalam menyelesaikan LK-nya Ya. ini 2.1? Ya sebagian sudah saya kerjakan Bu ya, masih ada agak sedikit bingung Bu. Agak sedikit Sama ya. kayak teman-teman yang lain. Ikut-ikut mendung ya. Ikut-ikut Iya, mendung. Oke, lanjut terakhir Pak Heri. Gimana Pak Heri? Semangat Bu untuk belajar, kembangkan diri Bu. Oke. Aman kayaknya nih Pak Heri ini ya. Udah aman. Halo Bu. Oke ya, masih ada bingung-bingung. Ada yang sedikit, ada ya artinya belum ya mendungnya masih ada sedikit di ya mengikuti Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan 6 orang yang coba presentasi nanti juga saya dan Bu Sifra coba memberikan masukan dan penguatan berkaitan dengan tugas-tugasnya. Insya Allah membuat Bapak Ibu jadi nggak bingung seperti itu ya. Jadi kalau nambah bingung ya harus dicarikan pokoknya sampai selesai biar nggak bingung seperti apa gitu ya. Oke baik, terima kasih teman-teman semua.
Mohon izin, siapakah yang jadi moderator pada hari ini? Izin Bu, saya langsung pimpin aja moderatornya Bu. Oh, Pak Fatullah. Oke. Siapa yang teman-teman yang akan presentasi hari ini? Di nomor 1 ada Pak Budiman, Oke. selanjutnya Bu Linda, dilanjut oleh Pak Yuda, Mm-mm. nomor 4 ada Pak Tri Santoso, Mm-mm. nomor 5 ada Pak Abdul Munim, dan terakhir Pak Heri Kuswanto Bu. Oke. Pak Heri Kuswanto. Di grup ada nggak ya? Di grup nggak ada Bu, itu nggak ada. di listnya sama Bu Ika itu. Oke, Pak Budiman, bisa ulangi Pak Budiman, Bu Pak Linda. Budiman, Bu Linda, terus Pak Yuda Saputra nomor 3, Oke. nomor 4 Pak Tri Santoso, nomor 5 Pak Abdul Munim, nomor Oke. 6 Pak Heri Kuswanto. Oke. Oke, baik. Dipersilakan Bapak Fatullah untuk memimpin diskusi. Kembali lagi, teman-teman yang lain juga silakan untuk mengamati dan juga bisa aktif ya. Coba mengcompare hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman hari ini dengan hal-hal yang sudah diangkat gitu ya. Dan mudah-mudahan diskusi kita bisa maksimal. Dipersilakan Pak Fatullah. Siap, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam hormat kepada Ibu dosen dan juga Ibu Sifra Opin dari Guru Pamong kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semua dalam hari yang kedua ya Bu ya. Hari kedua, insya Allah masih bersama Ibu Eka dan Ibu Sifra. Kali ini kita akan melaksanakan diskusi terkait LK 2.1 tentang eksplorasi, mohon maaf judulnya lupa lagi, LK 2.1, dan untuk yang akan presentasi untuk hari ini ada 6 orang dan untuk besok ada 6 orang. Teman-teman, untuk mengawali diskusi kita, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang akan diskusi diberi kelancaran dan yang akan mengamati juga sama diberi kelancaran. Untuk itu, saya persilahkan kepada Pak Budiman dengan hormat untuk mengawali presentasi hari ini. Dipersilahkan Pak Budiman. Pak Budiman, adakah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu dosen dan Guru Pamong, yang saya hormati adalah teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru. Saya akan mempresentasikan langsung saja untuk masalah yang saya pilih untuk diselesaikan, yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam melakukan passing bawah bola voli dengan baik. Akar yang ditarik dari masalah ini adalah strategi dan metode pembelajaran passing bawah bola voli yang digunakan guru relatif monoton dan sulit dipahami oleh peserta didik. Kajian literaturnya, salah satu kajian literaturnya, strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, dari Saiful Jamrah dan Aswan tahun 2014, penggunaan metode pembelajaran yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Yang ketiga, literatur terkait media dari Suraya tahun 2012, yaitu
alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Hasil wawancara dengan guru dengan strategi dan metode yang bervariasi, kemudian dengan kepala sekolah menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi yang kedua, jenis masalahnya sama, Bu dosen, tapi materi yang berbeda. Apa perlu saya paparkan juga, Bu dosen? Saya rasa nanti untuk penyelesaiannya juga sama. Oh gitu. Ya. Oke, oke. Analisisnya? Oh ya, mohon maaf. Ya. Untuk analisis alternatif, yaitu yang pertama merancang strategi dan metode yang menarik. Kekuatan dari analisis ini, proses pembelajaran passing bawah yang variatif. Kelemahannya keterbatasan waktu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendesain media pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Kekuatannya, pembelajaran lebih maksimal dan siswa mudah memahami. Kelemahan, kurangnya kesiapan siswa dalam menerima materi melalui media yang sudah disiapkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon solusi serta kritik dan saran yang bisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itulah presentasi dari Pak Budiman. Silakan dari kawan-kawan sebelum ada penguatan dari Ibu Eka. Dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin menanggapi hasil presentasi dari Pak Budiman. Yang ingin menanggapi, mohon raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan. Kalau di sini ada. Oh enggak ada ya? Berarti dari Windows nih. Tidak ada. Tidak ada yang raise hand ya. Kalau tidak ada, mungkin dipersilakan langsung kepada Bu Eka. Oke, baik. Karena memang akar penyebabnya, jadinya kan kayak gini ya. Jadi mengerucut ya, karena nggak terlalu banyak. Tapi kita lihat nanti variatif teman-teman yang lainnya. Nah, saya nyorotin berkaitan dengan analisis alternatif solusi ya. Dari misalkan contoh aja poin 1 ya, merancang strategi dan metode yang menarik. Kekuatannya artinya mungkin pembahasan untuk kekuatan dan kelemahan adalah berkaitan dengan potensi-potensi, bicara kekuatan, potensi-potensi yang kita miliki sekolah ataupun hal-hal lingkungan sekitar kita dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada tersebut gitu loh Pak Buniman. Kalau ini kan konteksnya masih ketika mohon maaf, 1, merancang strategi dan metode yang menarik, kekuatannya proses pembelajaran passing bawah yang variatif. Itu sepertinya belum jadi yang harus dieksplor adalah kekuatannya bagaimana ketika merancang strategi dan metode yang menarik, maka Bapak ya, atau kalau mau dari kacamata gurunya, bagaimana berkaitan dengan kegiatan merancang strategi dan metode yang menarik yang bisa dilakukan oleh kita Bapak sendiri gitu loh. Jika memang itu konteksnya berkaitan dengan kita sebagai guru ataupun konteks yang lain gitu. Jadi kalau di sini kan kekuatannya belum bisa dilihat menjadi kekuatan gitu loh. Misalkan jadi ini kayak kalau teman-teman explore lagi bicara tentang langsung konteks apa yang kita miliki, kelemahan apa, kalau bicara kelemahan apa yang kita miliki ataupun mungkin lingkungan kita, sekolah kita, anak-anak kita, mungkin kalau memang berkaitan dengan anak-anak gitu ya, mungkin itu ya Pak Budiman ya. Kira-kira gimana bicara tentang merancang strategi dan metode menarik, kekuatan apa yang dimiliki oleh Bapak sebagai seorang guru dalam rangka melakukan menjawab gitu loh ya penyebab masalah jika strategi dan metode yang menarik menjadi hal yang
dipilih. Kan gitu tuh. Gitu ya Pak Budiman ya? Belum di-unmute? Belum di-unmute, Pak? Halo? Pak Pak Budiman? Budiman. Mut, Pak Budiman. Pak Budiman, mut. Jangan di-mute, Pak. Pak Budiman, halo, Pak Budiman. Mohon maaf. Ya, Harus dipanggil sama Bu Ika kali ya, Pak Budiman. Jangan dimut ya, terus, baik. Pak Budiman. Untuk pemahaman saya, Bu dosen, artinya ini saya sudah merancang metode yang maupun strategi yang menarik. Kemudian kekuatan dari merancang metode ini hasilnya ini. Itu pemahaman saya seperti itu. Hasilnya yang tadinya monoton, nah ketika saya membuat sebuah suasana yang menarik, sehingga pembelajaran itu variatif. Yang tadinya saya hanya sekedar ceramah melakukan ini, kemudian saya menggunakan putar sebaya, misalnya passing bawah. Saya gunakan temannya yang saya pilih yang bisa, kemudian pokoknya variatif. Pemahaman saya seperti itu, bro. Saya mohon maaf kalau ini. Jadi saya belum dapat seperti yang Ibu sampaikan itu. Saya belum mengerti. Ya. Oke. Jadi kalau saya baca itu kan memahaminya, ini konteksnya jadi iya memang ketika strategi dan metode yang menarik itu dipilih, pembelajaran kan menjadi kreatif. Nah sekarang kekuatan apa yang Bapak miliki kalau misalkan munculnya adalah ya tadi merancang strategi dan metode yang menarik, memang pembelajaran menjadi variatif. Kira-kira kekuatan apa yang bisa Bapak berikan dalam konteks bagaimana merancang strategi itu gitu loh. Mungkin ya tadi kalau Bapak katakan menjadi variatif, artinya gini loh, ada penjelasan berkaitan hal-hal apa yang nanti Bapak akan lakukan lah gitu loh. Kalau ini kan hanya masih ngambang gitu secara teori iya gitu loh. Ketika merancang strategi metode yang menarik, kekuatannya pembelajaran menjadi variatif. Selesai itu kayak gitu aja. Terus kelemahannya keterbatasan waktu proses pembelajaran. Justru kan dengan metode yang kita pilih dan sudah kita analisis di awal, harusnya hal ini kan nggak jadi kelemahan kan gitu loh. Jadi belum belum ada jawaban yang menjadi kekuatan Bapak secara spesifik lah gitu loh bahasanya. Gitu loh Pak. Ya, justru dengan mengupayakan strategi dan metode menarik dan variatif kan kelemahannya waktu jadi kalau keterbatasan waktu artinya konteks apa gitu loh, berkaitan dengan metode seperti apa mungkin, strategi seperti apa yang Bapak akan terapkan sehingga hal tersebut membuat proses itu menjadi waktu dalam proses pembelajaran jadi apa namanya terbatas gitu loh. Kan itu belum terlihat gitu loh. Belum terlihat. Jadi ya gitu ya, Pak Budiman. Jadi keterbatasan waktu proses pembelajaran justru kan nggak terbatas gitu. Kalau kita menggunakan strategi dan metode yang tepat, kita analisis dengan menyampaikan mungkin kita juga alokasi waktu dengan baik gitu, memahami prosedur metode tersebut, harusnya kelemahannya gitu tidak berkaitan dengan waktu, mungkin gitu ya. Gitu loh. Jadi belum ada gambaran yang bisa menjawab kenapa waktu menjadi keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran itu dipilih menjadi sebuah kelemahan karena hal apa gitu kan belum terjawab dari hal yang Bapak coba munculkan. Sebentar yang lain siapa nih? Raisen nih Pak Fatul, Pak Heri dulu mungkin ya. Pak Heri, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Tes, halo suaranya udah dengeran Bu? Sudah, aman. Eh, Baiklah, di sini saya mau mau menanggapi tentang masalah pengkajian analisis alternatif solusi. Mungkin yang disampaikan tadi dari Pak Budiman atau pengkajiannya, kalau menelaah dari keterangan dari Bu Eka, tadi rancangan atau strategi metode apa yang harus diterapkan mungkin dari hasil pembelajaran ini Bu ya. Nah, dari Pak Budiman ini sendiri dari eksplorasi alternatif, kalau pengkajian saya mungkin ini belum tertulis strategi atau metode apa yang harus diterapkan dalam pembelajaran dari akar permasalahan yang Pak Budiman angkat. Mungkin seperti itu Bu ya. Coba Pak Budiman kebawahkan dari kajian literaturnya ada nggak penjelasan metodenya yang dipakai Pak? Stop ke atas sedikit Pak. Yang teori, yang literatur mungkin Pak Budiman? Ke atas lagi. Stop Pak, terulang kelebihan. Ya, maksud saya ini kan punya Pak Budiman ini belum diterangkan masalah metode apa atau strategi apa yang diambil. Karena dalam pembagian perancangan atau pembelajaran sendiri itu metode yang dipakai untuk guru itu banyak. Mungkin misalnya salah satu metode masalah drill atau penguatan-penguatan lain seperti metode penugasan atau demonstrasi dan hal-hal lain mengenai pembelajaran. Ya, mungkin itu mengenai strategi atau metode pembelajaran guru yang disampaikan kepada peserta didik. Mungkin yang dimaksud Bu Eka seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, maksud saya seperti itu Pak Budiman. Jadi munculkan hal-hal yang nanti akan Pak Budiman lakukan berkaitan dengan pemanfaatan metode ataupun strategi di dalam pembelajaran. Dari situ barulah ya kita juga lihat ini kekuatannya nih, bahwa dengan strategi misalkan resiprokal gitu ya, si anak-anak akan lebih memahami karena mereka mungkin belajar ada teori bahwa tutor teman sebaya itu menjadi hal yang membantu siswa dalam pencapaian hasil belajar secara maksimal. Mungkin ada teori yang menuliskan seperti itu, karena di situ ada self check gitu kan, berdasarkan hal-hal yang dilakukan mereka. Namun kelemahannya bisa jadi gitu loh ya, misalkan waktu menjadi hal yang tidak bisa dilakukan kalau memang ternyata resiprokal itu membutuhkan langkah-langkah yang panjang gitu loh dalam penerapannya, kan kayak gitu tuh ya Pak Budiman ya. Gitu loh. Jadi terima kasih nih Pak Heri. Ya, saya belum gantiin baju, gantiin kamu di sana ya. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Pak. Terima kasih Ibu dosen. Menanggapi dari Pak Budiman yang sudah presentasi, itu sudah mungkin seperti yang dikatakan Ibu dosen itu sudah benar ya Bu ya, untuk integrasi dan juga hubungan dari judul per judulnya, tinggal dianalisisnya aja ya Bu ya, analisis kekuatan dan kelemahan mungkin ya Bu. Pak Budiman, boleh saya kasih saran nih? Ya, bismillah. Untuk kekuatannya mungkin bisa nggak Bu kalimatnya seperti ini. Siswa, karena Pak Budiman kan merancang strategi dan metode yang menarik, mungkin hasilnya seperti ini Pak. Siswa lebih aktif dan senang sehingga tercipta komunikasi antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan guru sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Bisa seperti itu nggak Bu untuk kekuatannya? Mohon izin Bu Eka. Ya, mungkin seperti itu Pak Budiman ya. Kalau misalnya hasil dari sinyal saya nge-freeze tadi ngelihatnya.
Ya, ulangi Pak Fatullah. Mohon maaf. Ya, siap Bu. Untuk masukan saja pada Pak Budiman, karena mungkin sudah terintegrasi dan berhubungan antara judul per judulnya ya Bu ya. Tinggal analisis di bagian kekuatannya aja ya Bu ya. Mungkin punya Pak Budiman ini. Kalau saya boleh saran aja Bu, punya Pak Budiman, kan Pak Budiman menggunakan atau merancang strategi dan metode yang menarik. Kekuatannya mungkin seperti ini Bu. Siswa lebih aktif dan senang di kelas sehingga tercipta komunikasi antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan guru alias komunikasi dua arah ya Bu. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Nah, itu harus Bisa nggak Bu dia seperti itu? seperti itu, tapi karena apa gitu kan banyak tuh. Harus muncul bentuk metode dan strategi yang akan dirancang itu seperti apa gitu loh. Kan harus muncul. Seperti yang tadi Pak Heri sampaikan. Kadang-kadang gini teman-teman, ini semua nanti akan kembali lagi akan ditarik ke dalam RPP yang teman-teman buat. Jadi ketika teman-teman menentukan nanti RPP dengan metode A, B, C, D, itu dari sini. Udah mulai di sini nih gitu loh. Akan arah ke sini semuanya. Gitu loh. Ya, jadi itu makanya jadi sudah baik yang dibuat, namun memang kajian literaturnya harus dieksplorasi gitu loh. Memang secara teori bahwa dengan merancang strategi dan metode yang menarik, kegiatan tuh menjadi apa namanya menjadi variatif, anak-anak juga senang. Kesenangan itu kan anak-anak jadi senang, gembira, kan ada beberapa metode yang memang konteksnya memang memaksimalkan hal tersebut gitu loh. Dengan metode bermain mungkin gitu kan kayak gitu tuh Pak Fatullah. Kalau memang kekuatannya seperti yang tadi dianalisis Bapak dengan narasi seperti itu gitu loh. Jadi harus muncul gitu loh di sini. Mau gimana gitu. Kalau masih ditulis kayak gini kan masih ngambang Berarti aja kita gitu loh. harus menggunakan langsung ya Bu ya. Kalau Ya, misalnya langkah-langkah apa gitu loh yang Bapak nanti akan lakukan secara spesifik berkaitan dengan penyelesaian dari masalah yang dipilih dengan akar penyebab yang ada gitu. Kan gitu tuh. jadi kita langsung terterakan metodenya, metode apa yang digunakan seperti itu Bu. Iya, seperti itu. Gitu. Ya, tentunya ketika nanti menggunakan strategi metode ini juga kan ada teori bahwa penggunaan metode itu tidak hanya satu gitu kan. Metode itu kan harus lebih dari satu gitu loh. Jadi metode-metode apa yang nanti Bapak akan gunakan ketika konteks strategi dan metode ini diangkat gitu loh. Dalam upaya memaksimalkan kemampuan peserta didik dalam melakukan passing bawah ataupun materi yang lain. Kayak gitu ya Pak Budiman ya. Mungkin nanti bisa dieksplorasi lagi gitu. Kemudian di situ juga Bapak ingin bahwa ternyata media juga menjadi hal yang penting gitu ya dalam rangka kemampuan peserta didik melakukan. Oke, coba lihat ke bawah. Media pembelajaran yang mudah dipahami siswa. Media yang dipahami siswa itu gimana ya Pak? Media itu kan bentuk ya. Alat yang bisa dipahami siswa itu gimana? Maksudnya ada media yang tidak bisa dipahami siswa dan sejauh ini media yang akan dimanfaatkan itu seperti apa? Ya, misalnya selama ini kan kita hanya kasih buku. Oke. Nah, dengan merancang media yang ini, yang mudah dipahami, maksudnya yang mudah melalui dipahami, bentuk apa itu nanti? baik itu bersifat teknologi maupun seperti gambar. Nah, Kalau yang itu ditulis. Nah, itu ditulis tuh, Pak. Dalam bentuk gambar-gambar yang gimana gitu kan gitu tuh. Ya kan? Teknologi yang gimana, teknologi yang seperti apa? Oh, dengan misalkan teknologi yang apa namanya? Apa sih? Audio visual. Berarti kan lengkap tuh ya. Dia lihat ya, kemudian dia juga mungkin dengar juga, terus gambarnya juga bergerak. Ya, artinya video-video yang nanti Bapak manfaatkan dalam rangka mungkin memperjelas materi berkaitan dengan passing bawah itu merupakan apa namanya media, salah satu media yang dipakai untuk
kegiatan pembelajarannya gitu loh. Kan kayak gitu ya Pak Budiman ya. Jadi real muncul bagaimana solusi-solusi yang bisa nanti dilakukan gitu loh pada akhirnya gitu loh. Kayak gitu. Gitu ya Pak Budiman ya. Siap. Bingung nggak Pak? Lumayan. Ya. Gitu loh. Jadi teman-teman tuh udah diajak nanti tuh mau gimana sih pada akhirnya gitu loh. Dari sekarang nih. Jadi ini bukan lepas sebenarnya. Nanti dari sekarang teman-teman sudah oh saya nggak perlu pakai PowerPoint. Oh karena ya tadi di sekolah saya perangkat itu untuk itu tidak ada, cukup dengan HP. Atau kemarin ada yang memang tidak ada gitu. Akhirnya dia print pakai banner gitu ya di lapangan karena kegiatannya juga langsung ke lapangan gitu ya. Jadi dia buat banner dengan gambar-gambar yang jelas berwarna, dia taruh di papan sebagai artinya media ya teknologi. Saya pikir ya itu sebuah media ya teknologi sederhana lah bisa dikatakan. Kenapa pakai itu ya? Karena memang kemampuan guru dan juga sekolah gitu berkaitan dengan bagaimana apa namanya sarana dan prasarana yang ada tidak ada gitu. Kalau yang lain kan rata-rata kayak udah pakai LCD gitu loh. Bahkan ada yang satu wilayah saya juga apa namanya apresiasi gitu. Saya pikir di daerah itu belum ada tuh masuk alat seperti itu LCD gitu. Ternyata udah ada gitu. Udah ada gitu loh. Jadi itu gitu. Terus ada juga yang memang karena di pedalaman jadi nggak ada Bu pengadanya ya udah lama tapi sampai saat ini alat itu nggak ada. Jadi digunakanlah poster gitu loh ya atau media gambar dia bikin dari apa banner gitu. Kayak gitu-gitu tuh Pak Budiman ya. Gitu. Jadi nanti kan salah satu media itu kan yang saya pakai kayak kemarin Bu yang saya sampaikan ya itu. Kemarin. Nah, jadi siswa itu belajar dulu di rumah, kemudian penguatannya nanti pada saat proses belajarnya, proses praktek ataupun teori di sekolahnya gitu. Misalnya Oke, berarti kan di webnya itu saya tautkan video pembelajaran maupun materi-materi yang mungkin 1 atau 2 hari sebelum proses atau jam pelajarannya sehingga mereka ini kemudian kemudian media selanjutnya itu misalnya dalam bentuk gambar banner yang itu kemudian kebetulan nanti kita pakai aula Bu. Kita kan ada aula jadi nanti di situ seperti yang Ibu sampaikan itu penayangan ulang video baik itu berupa yang materinya berupa dokumen maupun video itu ditayang ulang lagi. Kemudian saya bentuk suatu kelompok, habis itu mereka simak, mereka menggali problem apa yang ada di kelompok mereka itu dari salah satu atau apanya di dalam kelompoknya itu ada tidak yang kesulitannya di mana, mereka menggali di situ. Seperti itu sih, jadi mohon masukannya. Iya. Nah, hal-hal yang sudah direncanakan Pak Budiman itu tergambar di dalam kekuatan dan kelemahan yang ya dari kelemahannya kira-kira apa tuh? Kalau hal itu digunakan. Kalau saya simpulkan sih karena waktu salah satunya Bu. Karena di sini kan 2 kali 45 menit. Jadi dengan kita 15 menit pemanasan atau pendahuluan itu 15 menit, kemudian 45 apa? Ya, 45 kalau tidak salah itu. Jadi waktunya terbatas, tidak cukup bisa memenuhi. Gitu. Oke, berarti kan nanti implementasinya ketika materi itu udah di-share, karena ternyata waktunya hanya 2 kali 45 menit. Hanya 2 ya, Pak? Nggak 3 ya? 2 ya? Kalau di kami 2, Bu. Oh, 2. 2 kali 45 menit, berarti kan sebenarnya penayangan itu tidak perlu ditayangkan lagi hampir sama, tapi yang Bapak nanti perlukan adalah bagaimana hal-hal yang udah dieksplorasi anak-anak melalui kegiatan tersebut itu dilakukan di aula gitu loh.
Jadi munculkan hal yang pada akhirnya bukan mengamatinya itu mengamati berkaitan dengan nanti teman-teman mahasiswa lagi siswa diajak untuk menganalisis hal-hal yang sudah dilihat, yang sudah Bapak kirimkan tugas-tugas yaitu dengan mungkin ada gambar ataupun video dan bentuk lainnya yang Bapak manfaatkan untuk bisa mengkonfirmasi apakah mereka udah pahami yang udah dilihat dengan hal yang akan ditampilkan ini gitu loh. Kan jadi kalau Bapak ulang lagi ya pasti waktunya habis lah gitu ya. Gitu loh. Berbeda dengan teman-teman yang memang nggak pakai caranya Pak Budiman seperti itu sehingga ketika datang gitu kan anak-anak mengamati lagi hal-hal yang masih berbau mungkin dikatakan konsep gitu loh. Ini bahwa ini sepak bola passing begini, ini videonya kan kayak gitu. Nah, kalau Pak Budiman tidak lagi menjelaskan lagi passing caranya ini begini, tapi melalui gambar mungkin diilustrasikan bagaimana anak-anak memahami kira-kira kalau gerakan yang dilakukan seperti ini, gerakan yang gimana nih gitu loh. Masuk dalam kategori passing itu sendiri atau kalau mau dieksplor lagi dari tahapannya gitu. Ketika ini dilakukan benar nggak, salah nggak gitu loh. Apa yang harus dilakukan ketika menemui gambar yang A, B, C gitu loh. Hal yang mungkin konteks yang sama tapi tiga hal yang berbeda karena memang ternyata tiga hal itu ini salah nih gitu loh. Kalau lutut nggak diluruskan nanti bolanya gimana gitu loh. Oh ternyata ketika bola udah kena lengan gitu, lutut itu dengan bersamaan akan diluruskan gitu loh untuk bisa bola itu dihantarkan melambung ke depan gitu. Jadi konteks udah nggak mengamati hal-hal yang konsep lagi gitu loh. Tapi bagaimana hal-hal yang konsep itu sudah dipahami kemudian dikomunikasikan melalui ya analisis yang Bapak stimulasi mungkin dengan gambar dengan apalah gitu loh saat itu. Mungkin gitu ya Pak Budiman. Sehingga nggak ngulang lagi kalau Bapak tampilin lagi, bahas lagi, habis waktunya. Padahal hal yang diupayakan Pak Budiman dari awal itu dengan membagi materi di awal itu hal yang udah baik gitu loh. Gitu kan mereka udah mampu atau Bapak kan juga bagikan LKPD gitu loh. Oke, dikasih LKPD-nya itu di awal. Bisa Memang nggak dia memahami bahwa ketika salah satu metodenya itu nanti dalam bentuk pertanyaan. Penjelasan saya itu tidak langsung menjelaskan. Jadi saya buat dalam bentuk LKPD, mereka menjawab, kemudian nanti menjawab langsung di LKPD itu, kemudian saya jelaskan secara tidak langsung materi yang akan saya bahas itu berjalan dalam proses pengerjaan LKPD itu. Iya, oke, sip. Jadi kalau Bapak katakan tadi ngulang lagi terus waktunya jadi lama, ya kalau diulang lagi, tontonin lagi video, terus mereka nah itu kan ngulang lagi itu justru lama. Justru yang harus dieksplor adalah tadi, saya setuju kalau ketika datang gitu kan, mereka atau disuguhkan LKPD ataupun ada suguhan tadi gambar atau apapun media yang Bapak gunakan dalam rangka mengkonfirmasi gitu loh, mengkomunikasikan hal-hal yang sudah diperoleh sebelumnya kan kita harapannya mereka belajar dulu gitu kan. Dengan LKPD juga bisa gitu loh. Bisa nggak mereka memahami nggak tahapan-tahapan yang Bapak suguhkan dalam LKPD itu dalam bentuk gambar gitu loh. Sebab terus mereka tulis, oh iya terima kasih ya. Ya gitu loh. Kan gitu ya Pak Budiman nanti ketika konteks pembelajaran Bapak gitu loh di awal gitu. Gitu Pak Budiman. Jadi saran saya tadi siapa ya yang raise hand ya? Jadi lower hand tuh tadi. Pak Asep ya? Saya masih bingung untuk kelemahannya kalau seperti ini. Kenapa? Maksudnya nanti artinya kelemahan ini tidak menggugurkan kekuatan ini sih. Tidak Pak. Tidak akan menggugurkan. Karena kalau kita, teman-teman pernah ingat ada analisis SWOT? Betul. Strength, weakness, opportunity, threat. Jadi sesuatu itu pasti memiliki namanya kekuatan, kelemahan, ada peluangnya gitu, ancaman sekalipun. Jadi
analisis SWOT biasanya juga digunakan misalkan contoh lah peluncuran produk-produk baru gitu loh. Kekuatannya apa? Oh, produk ini ternyata simple ya, kecil, bisa taruh di tas. Itu jadi kekuatan tuh. Karena gitu loh. Ketika orang bekerja mungkin karena mungkin produk ini diciptakan buat mereka para pekerja untuk bisa punya apa namanya tempat minum yang bisa dibawa-bawa kemana tanpa apa namanya harus beli gitu air kemasan yang lainnya di luar gitu kan di apa kekuatannya gitu loh. Itu dibawa Dilihat oh oleh dari komputer. bentuknya menarik gitu ya. Nanti baru Bentuknya menarik, kasih zoom bentuknya ya. simple, warnanya itu jadi kekuatan. Kelemahannya apa? Oh, ini lemahnya apa? Kalau jatuh gitu ya, dia bisa pecah. Karena apa? Gitu loh. Atau ini jadi kelemahan enggak? Oh, ini jadi peluang nih. Justru yang tadinya ini menjadi ancaman ketika jatuh ini beling nih ya. Ini kalau jatuh dia hancur, tapi si pembuat dia bikin lagi bahan luarnya sehingga ketika jatuh mengurangi resiko cepat rusaknya gitu loh. Jadi setiap itu pasti Pak ada kelebihan, kekurangan gitu loh. Ancaman gitu loh, tantangan ke depannya. Jadi kita kan nggak sampai lengkap gitu ya menganalisis sebuah itu dari analisis SWOT, jadi hanya melihat di mana letak kekuatannya, tapi pasti ada kelemahannya, jadi gitu loh. Jadi setiap kekuatan nggak juga menggugurkan sehingga akhirnya nggak bisa dipakai, enggak Pak, gitu loh. Tidak berarti seperti ini makna kekuatan dan kelemahan di sini. Makna kekuatan dan kelemahan di sini, gitu. Itu ya Pak Yang Budiman. kedua ini Ibu Ya. dosen mendasari media pembelajaran yang mudah dipahami siswa. Terus kekuatannya ini pembelajaran lebih maksimal dan siswa mudah memahami. Kemudian kelemahannya kurang kesiapan. Ini tepat atau tidak? Oke, bisa jadi kalau konteksnya adalah hal yang Bapak akan lakukan dengan cara itu ya. Artinya bisa saja anak nggak baca, anak nggak buka gitu loh. Atau mungkin ya tadi ya kan kelemahannya dia apa namanya apa nih ya, Pak? Tidak memiliki kuota, mungkin kayak gitu-gitu kan. Itu menjadi kelemahan kan, hal yang dilakukan Pak Budiman kan gitu loh. Ya. Jadi ya kita taruh terus anak nggak baca, makanya hal awal ketika Bapak nanti ke kelas, Bapak tidak apa nih tidak juga mengulang semua hal yang sudah dikirim melalui bahan-bahan itu hanya mengulang lagi ditontonkan ke anak-anak gitu loh, tapi justru yang dilakukan adalah mengeksplor apakah hal-hal yang sudah saya berikan itu dibuka sama mereka, dibaca sama mereka, sampai sejauh mana pemahaman mereka. Oke, di awal ditadikan LKPD boleh. Oke, kemarin anak-anak sudah melihat bagaimana passing bawah itu dilakukan dengan ada berapa tahap gitu loh. Mungkin itu dulu. Oke, sekarang bagi LKPD-nya silakan dia tulis. Terus dari situ kan kita bisa menggali lagi apakah hal-hal yang sudah ditulis itu sesuai gitu dengan apa yang kita harapkan gitu. Kalau belum dikomunikasikan lagi hal-hal yang belum bisa dipahami gitu loh. Ya, udah konsep sama semua, baru deh Bapak ke lapangan. Bagaimana mengimplementasikan langkah-langkah dalam hal praktek kegiatan passing bawah itu sendiri gitu loh. Gitu ya. Jadi ini kan masih tersirat. Bapak sudah bagus tadi menyampaikan saya akan lakukan ini. Nah, itu yang tergambar secara tertulis di dalam konteks kekuatan yang Bapak buat, sehingga ketika kita membaca itu menjadi kelemahan, kita tahu kelemahannya ternyata bisa jadi gitu loh. Ya, anak-anak tidak membuka itu, ya anak-anak lalai, ya kan, dan segala macam hal yang mungkin menjadi kelemahan ketika kegiatan tersebut dipilih gitu loh. Kayak gitu ya Pak Budiman, dan sekali lagi tidak menggugurkan bahwa hal itu akhirnya tidak bisa dilakukan, tidak gitu loh. Justru kita melihat ternyata memiliki kekuatan dan kelemahan gitu loh. Terus apa antisipasi ke depannya? Sebenarnya kan gitu kan, ada hal lain yang Bapak upayakan kan?
Ya tadi tidak siapnya anak membuka dan segala macam dengan dengan dia mungkin lupa, males, nggak punya kuota gitu loh. Nah, Bapak datang ke sekolah gitu loh, mengupayakan hal-hal itu. Apakah memang benar karena ngebuka? Kan ini kan baru hipotesis awal kita gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Mungkin itu ya Pak Budiman ya. Ya, Bingung kah? siap. Oke, ini ada siapa Berarti nih tadi? secara rinci, Bu ya, di Ya, baik di kajian literatur juga apa seperti itu. ya, kajian literatur berarti kan Bapak mencari bahwa memang dengan pemanfaatan media dalam bentuk hal itu adalah solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dengan akar akar masalah yang ada kan kayak gitu tuh Pak. Gitu. Karena kan analisis itu diambil dari memang kajian literatur kayak gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Gimana Pak Budiman? Coba Pak, kita dengar dulu Pak Asep mau menanggapi atau seperti apa? Silakan. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Ibu dosen. Sedikit saja dari saya mungkin untuk menanggapi dari poin satu Pak Budiman ya, yang alternatif solusi yang poin satu ini untuk menyelesaikannya mungkin ya Bu, karena ini hampir sama juga karena kaitannya kan dengan teknik dasar dan lain sebagainya gitu. Mungkin dengan saya juga hampir-hampir sama gitu Bu. Untuk metode metode dititik beratkan atau langsung difokuskan ke metode apa yang harus dipakai seperti itu ya Bu. Ya. Mungkin bisa dipakai metode bermain ya Bu yang kayak Ibu tadi sebut, karena ini kaitannya juga dengan permainan kan ya. Persepsinya sama juga sama Pak Yuda juga semalam ya. Ada metode bermain, ada metode permainan. Untuk pengisian kekuatannya mungkin dengan menggunakan metode bermain itu anak akan lebih aktif secara bebas untuk bereksperimen, melakukan apa ini passing bawah ya. Jadi kelebihannya itu di metode bermain itu anak akan lebih aktif secara bebas untuk mencoba mempraktekkan tanpa ada tekanan dan hambatan dari manapun seperti itu. Poin satunya seperti itu mungkin bisa dimasukkan. Terus juga untuk kelemahan dari metode bermainnya mungkin juga bisa diisi anak itu akan terlena dengan Selena asik bermain ya karena mungkin ya. ya seperti itu kalau menggunakan metode bermain sehingga tujuan pembelajarannya atau target Belajarnya bisa. sedikit Oke. terhambat seperti itu. Ya, Mungkin untuk setuju. penyelesaian poin satu alternatif solusi Bapak Budiman. Mungkin dari saya seperti itu sedikit Bu. Terima Ya. kasih waktunya. Mohon maaf Siap. Pak Terima kasih Budiman. Pak Terima Asep. kasih. Assalamualaikum. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Asep. Ya, sarannya nanti dipertimbangkan oleh Pak Budiman. Intinya Pak Asep juga sudah sepaham ya, artinya kita harus mencari eksplorasi alternatif solusi itu hal-hal yang konkret gitu. Iya. Ya sebenarnya ini iya gitu. Strategi metode bisa gitu, tapi seperti apa bentuknya? Kegiatannya bagaimana? Nah, kalau udah ketahuan seperti apa bentuknya, seperti tadi bermain gitu kan, dengan kelebihannya seperti itu, tapi dia juga punya kelemahan Iya. gitu. Kelemahannya apa? Apa yang disampaikan Pak Asep itu saya setuju gitu loh. Itu salah satu kelemahan yang bisa terjadi ketika metode bermain ini dipilih dalam konteks sebuah pembelajaran gitu loh. Jadi kembali lagi